Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, adalah dari Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, dari firman Tuhan ini dijelaskan tentang keinginan. Tentu saja keinginan bukanlah sesuatu yang salah. Saudara pasti ada keinginan dan kerinduan yang saudara inginkan terwujud, yang saudara inginkan tercapai dalam kehidupan saudara. Demikian juga saya. Tetapi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar bagaimana cara mencapai apa yang kita inginkan dengan cara yang benar, dan apa tujuan kita mencapai apa yang kita inginkan. Karena kalau tujuan kita menginginkan sesuatu itu salah, dan cara mencapai apa yang kita inginkan itu salah, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran, perkelahian, persoalan, dan sebagainya. Itulah yang akan muncul. Karena dikatakan di ayat 1 tadi dan ayat 2 saudara, dari manakah datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi apa yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, bukan karena tujuan yang benar, sehingga muncullah pertengkaran. Lalu ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kemudian hal yang disoroti juga adalah cara mencapai tujuan yang tidak benar, sehingga akhirnya tujuan itu tidak tercapai. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan yang kita renungkan adalah apa seharusnya yang menjadi tujuan kita
untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan bagaimana cara kita mencapai tujuan kita. Hari ini kita akan kembali melakukan aktivitas kita, saudara. Tentu saja segala aktivitas kita hari ini adalah bagian dari proses untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, dan apa yang menjadi tujuan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya hari ini kita belajar bagaimana cara kita mencapai tujuan kita, dan apa seharusnya yang menjadi tujuan utama kita dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ditegaskan di dalam ayat yang kedua bagian terakhir ini, saudara, bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin kita sudah berjuang, sama seperti yang dinasihatkan di dalam ayat ini, saudara, bahwa mereka akhirnya mengalami masalah, iri hati, pertengkaran, dan perkelahian. Kenapa? Karena mereka menginginkan, berjuang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Dan ketika mereka tidak memperolehnya, maka lahirlah iri hati, pertengkaran, dan sebagainya. Padahal, kenapa mereka tidak memperolehnya? Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa karena kamu tidak berdoa. Artinya apa, saudara? Untuk kita meraih apa yang kita inginkan, proses yang harus kita lalui adalah dengan berdoa. Itu sebabnya, saudara, melalui channel ini, saudara diajak untuk setiap hari memulai hari saudara sebelum saudara beraktivitas dengan merenungkan firman Tuhan dan dengan berdoa. Karena jangan sampai, saudara, kita berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi pada akhirnya segala perjuangan kita sia-sia karena kita tidak berdoa. Saudara, segala sesuatu itu ada di bawah kuasa Tuhan, ada di bawah otoritas Tuhan. Sekeras apapun kita berjuang, kalau Tuhan berkata tidak, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan dan perjuangkan. Tetapi jika Tuhan bekerja dan menyatakan kehendaknya, campur tangannya supaya kita mencapai apa yang kita inginkan, maka semuanya akan terwujud, saudara. Itu sebabnya apa yang menjadi bagian kita selain kita berusaha bekerja, apa yang menjadi bagian kita? Berdoa. Supaya apa yang kita kerjakan berhasil, supaya apa yang kita perjuangkan, segala usaha kita berhasil. Perlu ada Tuhan yang campur tangan di sana. Untuk Tuhan bekerja dan campur tangan di sana, yang harus kita kerjakan adalah berdoa. Karena dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah berjuang, sudah melakukan segala usaha semampu saudara, tetapi mungkin sampai hari ini saudara belum mencapainya. Mungkin saudara perlu mengoreksi diri. Apakah saudara sudah benar-benar mendoakan apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan? Karena untuk mencapai apa yang kita inginkan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus berdoa. Dan kemudian yang kedua, saudara, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, ada hal yang lain yang harus kita kerjakan, yang harus ada pada kita selain kita berdoa, saudara. Di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal berikutnya yang perlu kita sadari, saudara, atas apa yang kita inginkan adalah apa tujuan kita memperoleh apa yang kita inginkan.
Apakah kita mau memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keegoisan kita ketika kita mencapai apa yang kita inginkan? Kalau itu yang kita rindukan, saudara, bahwa apa yang kita capai itu untuk memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita, maka firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu sudah berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu doakan itu hendak kamu gunakan untuk keegoisanmu, untuk hawa nafsumu. Jadi saudara, untuk kita meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, mari tetapkan apa yang menjadi tujuan saudara meraih apa yang sedang saudara inginkan. Apakah saudara rindu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, ataukah hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Kalau hanya memuaskan hawa nafsu saudara, maka Tuhan tidak akan ikut bekerja di sana. Sekalipun saudara berdoa dan berdoa, tetapi Tuhan tidak akan campur tangan. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita awali hari ini. Ketika saudara akan melakukan aktivitas saudara untuk meraih apa yang saudara inginkan, sadarilah dua hal. Bahwa saudara harus berdoa untuk mencapai apa yang saudara rindukan. Dan yang kedua, ketika saudara meraih apa yang saudara inginkan, untuk apa itu? Tetapkan tujuan saudara. Biarlah ketika saudara meraih apa yang saudara rindukan, saudara gunakan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Karena kalau tidak, maka itu semuanya hanya untuk keegoisan dan hawa nafsu. Dan Tuhan tidak akan ikut bekerja dalam keegoisan dan hawa nafsu kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini akan kita jalani dengan satu kesadaran bahwa aku mau capai apa yang kuinginkan dengan berdoa. Aku mau meraih apa yang kuinginkan untuk kugunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan menjadi renungan saudara sepanjang hari ini dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan
pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.